Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas soal OSN Pertamina 2011 bidang matematika. Terutama yang akan dibahas di sini adalah soal-soal aljabar dan kombinatorik. Jadi idealnya untuk dapat memahami materi ini kalian telah belajar aljabar linear elementer atau ALE dan struktur aljabar 1 tentang grup. Tapi kalaupun belum belajar, nanti akan disampaikan sedikit tentang materi atau landasan teori dari pembahasan tersebut. Jadi kita langsung saja ke soal pertama. Jadi saya hanya memilih soal-soal yang terkait dengan aljabar dan nanti di akhir akan kombinatorik yang bisa dibahas dengan basic pelajaran SMA ya. Nah, di sini subset Z6 yang bukan merupakan subgrup dari Z6 adalah, nah untuk yang belum belajar struktur aljabar 1, kalau yang udah pasti sudah tahu ya, Z6 itu adalah himpunan bilangan bulat yang sisanya kalau dibagi 6 itu akan menjadi 0 kalau habis dibagi 6, bersisa 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 6 buah anggota Z6 yaitu 0 sampai 5. Jadi Z6 itu adalah himpunan bilangan bulat modulo 6. Jadi hasil sisa pembagian dengan 6. Nah, Z6 ini membentuk yang namanya grup dengan operasi penjumlahan. Jadi kita sebut Z dengan operasi jumlah itu membentuk struktur grup ya. Grup itu memenuhi beberapa sifat nanti. Kalau ingin lebih jelas harus membaca dulu tentang definisi grup. Nah, untuk grup ini dia punya subset ya. Subset itu berarti bagian dari anggota Z6. Yang dikatakan subgrup adalah yang juga membentuk struktur grup. Simpel atau sederhananya yang kalau dijumlahkan tertutup terhadap penjumlahan itu akan membentuk subgrup. Nah, ini 0 yang A ini adalah subgrup. Kenapa? Kalau 0 dijumlahkan masih isinya 0 saja. Kemudian 0 dan 3 juga merupakan subgrup. Kenapa 0 dan 3 subgrup? Jadi sederhananya kalau kita punya tabel Kelly namanya ya, ini operasinya jumlah. Isinya 03, 03. Kalau kita tambahkan di Z6, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 3, 3. 3 tambah 0 juga 3. Nah, 3 tambah 3 kan harusnya 6 ya. Tetapi di Z6 sisanya berarti jadi 0. Jadi dia tertutup terhadap operasi penjumlahan. Jadi ini membentuk struktur grup juga. Oke, kemudian yang D juga merupakan subgrup. Ini kalau kalian buat tabelnya juga, kalau ditambahin 024 pasti hasilnya masih 024. Jadi tidak keluar dari anggota ini. Kemudian E sendiri itu adalah Z6, berarti dia sendiri juga dikatakan subgrup karena suatu grup dirinya sendiri merupakan subgrup. Jadi kita tahu bahwa sembarang himpunan adalah subset dari dirinya sendiri ya. Jadi ini juga subgrup. Nah, jadi yang tidak subgrup di sini jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena kalau kita ambil 01 itu tidak cukup. Kenapa? Kalau kita menjumlahkan 01 dengan 01, 0 tambah 0, 0. Ini 1, ini 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1 itu 2. Berarti harus ada 2 di dalamnya. Nah, karena tidak ada 2 di dalam himpunan itu, jadi tidak tertutup terhadap penjumlahan. Makanya dia tidak merupakan subgrup. Nah, sederhananya seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah tentang ALE. Kalau yang tadi belajarnya di struktur aljabar, ini di aljabar linear elementer. Tetapi kalian bisa juga punya dasar dari sebelumnya kok ya. Jadi kita lihat, misalkan H matriks kuadrat atau matriks persegi berukuran n kali n, maka pernyataan yang tak setara dengan pernyataan lainnya. Hx sama dengan 0 hanya mempunyai solusi trivial. Hx sama dengan B mempunyai solusi tunggal untuk B sama dengan 0. Determinan H tidak mungkin bernilai. Nah, ini kalau kalian belajar aljabar linear, ini semuanya setara nih, A, B, D, dan E. Setara itu ada sebuah teorema yang memenuhi ke semuanya ini. Jadi kita katakan seperti ini ya, sederhananya. Determinan H tidak mungkin bernilai 0, berarti kan H-nya ini
artinya H-nya punya inverse ya, tidak bernilai 0, berarti terdapat H inverse. Ada gitu. Nah, coba kita baca yang bagian C. Terdapat beberapa matriks G berukuran n kali n sehingga GH adalah matriks identitas. Apa artinya kalau GH adalah matriks identitas? Berarti G dan H saling inverse. Artinya G adalah inverse dari H, ya. Nah, katanya beberapa matriks G. Apakah inverse dari suatu matriks lebih dari satu? Nah, itu aja udah salah ya. Sebenarnya walaupun kita nggak terlalu paham yang lain-lainnya. Matriks yang punya inverse itu inverse-nya tunggal. Nah, karena kalau kalian belajar juga dengan struktur aljabar, matriks itu himpunan matriks yang punya inverse juga membentuk struktur grup dan setiap anggotanya itu punya inverse yang tunggal. Jadi tidak kalau ada dua buah inverse dari matriks mestilah inverse-nya sama. Jadi sederhananya seperti itu ya. Nah, untuk pernyataan A, B, D dan E ini setara. Jadi kalau kita punya matriks itu ada inverse-nya, maka kolom-kolom H-nya bebas linear. Nah, ini kalau udah belajar bebas linear itu apa? Ada di materi aljabar linear elementer ya. Nah, jadi ini untuk cepatnya aja, kita jawabannya yang C itu aja udah salah. Kenapa? Karena inverse matriks itu tunggal. Nah, seperti itu. Kita teruskan. Nomor 14. Misalkan F dan H adalah subgrup-subgrup dari grup G, maka pernyataan yang selalu berlaku apa? Nah, ya, tadi kita udah belajar tentang subgrup, jadi dia juga tertutup terhadap operasi yang sama dengan grupnya. Nah, di sini yang merupakan subgrup yang sudah dijamin subgrup itu adalah irisan ya. Jadi jawabannya C. Untuk gabungan itu belum tentu subgrup, tambah juga sama. Jadi yang ini bisa dibuktikan ya kalau udah belajar struktur aljabar bahwa irisan dari dua subgrup atau lebih ya pasti membentuk subgrup juga. Tetapi kalau yang lainnya enggak gitu ya. Jadi kita enggak akan buktikan di sini. Yang jelas kalau dari subgrup kalau diiris masih membentuk subgrup. Ini juga bisa kalian akan bisa buktikan dengan contoh aja gitu. Tetapi memang harus hati-hati karena mungkin akan jadi gabungannya membentuk subgrup. Apakah mungkin gitu ya? Bisa aja kita ambil contoh dari yang ini tadi nih. Nah, ini kan beberapa subgrup dari Z6. Subgrupnya ada 4 buah ya. Yaitu 0 sendiri, 03. Nah, kalau yang dikatakan gabungan, kalau kita contohnya ini dua subgrupnya, subgrup namanya subgrup sejati ini, kalau kita gabung tentu isinya akan menjadi 0, 2, 3, 4 ini nggak akan jadi subgrup lagi. Kenapa? Kalau ini kita katakan ini F ini sama H ya. Kalau F gabung H, tentu isinya akan menjadi 0, 2, 3, 4 ya. Nah, ini enggak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Karena 2 tambah 3 aja 5. 5 enggak ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi gabungan itu enggak akan membentuk subgrup. Begitu juga penjumlahan himpunan yang mungkin didefinisikan menjumlahkan setiap elemennya. Oke, jadi ini kalau belajar aljabar ada pembuktian formalnya irisan subgrup adalah jadi subgrupnya. Jadi untuk yang belum belajar bisa diingat seperti itu aja ya. Kemudian grup yang hanya mempunyai subgrup trivial itu subgrup 0 ini dan G sendiri adalah, nah ini harus dipahami. Ini Z4 berarti kan isinya 0, 1, 2, 3 ya. Modulo 4 berarti cuma sampai 3 anggotanya, ada 4 buah anggota 0 sampai 3. Nah, ini kalau gampangnya yang hanya mempunyai 2 subgrup itu adalah Z prima ya, kesimpulannya aja jadi Z7. Karena kalau kalian udah belajar materi grup, kalau dia grupnya grup berhingga itu pasti banyak anggota subgrupnya itu membagi banyak anggota grup. Jadi contohnya yang di Z6 tadi kan ada banyak subgrupnya ya. Subgrupnya ada 03. Nah, ini kita lambangkan saja, misalkan ini adalah himpunannya H. Maka orde H ada 2 ya. Maksudnya banyak anggota dari H ada 2. Sementara si G-nya sendiri, si grupnya adalah Z6. Itu banyak anggotanya ada 6 ya. Nah, 6. Nah, ini maksudnya Z6.
Jadi orde G itu membagi orde H ya, karena 6 membagi 2, habis dibagi gitu. Nah sementara kalau Z7 ya kan dia bilang prima ya, 7 itu prima, pasti pembaginya hanyalah 1 dan 7 sendiri. Makanya ini orde dari ini kan 1 nih, ini orde G himpunannya sendiri adalah 7, makanya dia hanya punya 2 subgrup. Sementara Z8 punya subgrup yang lain ya, Z9 juga punya, karena 9 ini bisa dibagi 3, jadi dia punya subgrup yang beranggotakan 3 ya. Kalau kalian tahu di Z9 itu ada subgrupnya, namanya adalah 0, 3, 6. Nah ini kalau kita operasikan modulo 9, ini tertutup terhadap penjumlahan ini, jadi salah satu subgrupnya beranggotakan 3 unsur. Nah seperti itu. Jadi sederhananya jawaban dari soal ini, subgrup yang hanya punya 2 subgrup yaitu subgrup 0 dan dirinya sendiri, itu adalah kalau di Zn itu selalu berbentuk Zp ya. Oke, kita teruskan. Nah ini ada transformasi linier ya, ini linier. Kalaupun kalian belum belajar ini di materi aljabar linier elementer, kernel ya. Nah transformasi linier T dari R3 ke R3 dengan kernel berbentuk bidang ini, jadi himpunan yang diketahui ini adalah kernelnya. Berarti yang ditanya transformasinya aturannya apa? Nah ini adalah aturan transformasi ya, karena R3 itu adalah pasangan ya 3 buah bilangan real seperti ini ya, X1, X2, X3. Oke, kemudian apa sih itu kernel? Nah kernel itu adalah yang dipetakan ke 0. Sederhananya seperti itu. Hasil pemetaannya 0. Ya ini harusnya mungkin ini dari R3 ke R kali ya, bukan ke R3 lagi, karena pemetaannya kalau dijumlahkan ini kan satu bilangan saja ya. Nah jadi sederhananya kalau kita ambil anggotanya X1, X2, X3, itu yang dikatakan kernel itu yang hasilnya 0 gitu. Jadi yang dipetakan ke 0 itu anggota kernel. Nah aturan yang mana? Nah coba kita lihat ya. Ternyata diketahui kernelnya adalah X1, X2, X3 anggota R3 yang memenuhi apa? X1 tambah 2X2 sama dengan X3. Jadi yang memenuhi ini X1 tambah 2X2 sama dengan X3. Ini kalau kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Ini kanannya dinolkan. Jadi X1 tambah 2X2 min X3 jadinya ya. Karena X3 nya pindah ke kiri jadi negatif. Nah berarti aturan pemetaannya bisa seperti ini, kan kita pengen yang hasilnya 0, berarti X1 tambah 2X2 min X3, ternyata nggak ada X1 nya yang koefisiennya 1 ya, padahal ini 1. Karena semuanya 2, sekarang kita kali 2 aja, 2X1 ini kali 2 jadi 4, kali 2 jadi X2 kali X3, 2 kali 0 masih 0 ya. Nah jadi 2X1 tambah 4X2 kurang 2X3, ada nggak yang ini? 24 min 2, 24 min 2 yang ini. Jadi aturannya bisa yang kita pilih yang D. Jadi ternyata aturan yang memenuhi kalau kita ingin kernelnya berbentuk seperti yang atas tadi ya, maka aturannya bisa kita buat seperti ini aja, yaitu 2 kali X1 tambah 4X2 min 2X3. Kalau ini aturannya, maka kalau kita ingin mencari kernel, kita jadikan ini sama dengan 0. Ya dibalik acaranya, berarti diperoleh hasilnya nantinya akan menjadi X1 tambah 2X2 sama dengan X3. Berarti ya jawaban dari transformasi linear ini yang memenuhi adalah yang D. Jadi kernel itu yang dipetakan ke 0. Jadi kalau menurut saya ini mungkin maksudnya bukan R3 ya, tapi R aja. R itu ya di sini adalah real ya. Kita teruskan. Nah ini juga transformasi linier. Jika L dari R2 ke R2, jadi ini transformasi liniernya sebuah pemetaan ya, dasarnya adalah fungsi, maka pernyataan yang tidak selalu berlaku ya, ini walaupun kita tidak memahami betul apa itu transformasi linier, tapi ini mudah nih. Coba ya, jika L mempunyai inverse, maka L inverse juga mempunyai inverse ya. Ini kembalikan aja ke fungsi. Kalau fungsi f mempunyai inverse, balikannya tentu punya inverse juga ya.
Jadi inverse dari L inverse ya L gitu, inverse dari L inverse, inverse dari L inverse ya kembali lagi ke L, jadi saling balik aja. Kemudian ya istimewanya dari transformasi linear itu ya, transformasi linear kalau dia itu memetakan 0, pasti dipetakan 0 ke 0 karena kalau ya katanya kan di sini ya, saya ingin menyampaikan jika L mempunyai inverse maka inverse dari 0 adalah 0. Jadi kalau ada pemetaan secara umum begitu, satu pemetaan F ataupun L namanya di sini. Kalau kita ini hubungannya dengan kernel tadi juga bisa. Kalau kita ingin dia punya inverse tentunya harus bisa kalau dia terbatas berarti kardinalitasnya sama gitu. Jadi A dipetakan ke B berarti B kembali lagi ke A. Itu jadi harus memenuhi sifat satu-satu ya, satu-satu, fungsi satu-satu dan fungsi pada. Ya, yang sudah paham tentang fungsi satu-satu dan pada. Satu-satu itu bisa ditandai dengan apa? Kernelnya hanyalah 0 saja. Jadi pasti 0 dipetakan ke 0 seperti itu. Itu bisa untuk menandai fungsi satu-satu. Jadi 0 haruslah dipetakan ke 0 juga. Karena kalau 0 dipetakan juga bukan dipetakan ke 0, fungsinya pasti tidak satu-satu begitu. Nah, makanya kalau L mempunyai inverse maka L inverse dari 0 adalah 0, itu jadi pernyataan yang benar ya. Karena kalau 0 dipetakan ke 0 jadi dibalik juga pasti ke 0 lagi gitu. Jadi ini C benar. Ini kan yang tidak yang kita cari ya. Ini dengan mudah kita sebenarnya bisa menjawab B. Kenapa? Coba LV sama dengan 3V itu maksudnya mungkin V dipetakan ke 3V. Coba kalau dibalik apakah bisa seperti ini nih? L inverse dari W adalah 1/5 W. Harusnya mah ini yang lebih tepat adalah 1/3 ya, kalau ingin benarnya. Jadi jawaban dari nyata ini adalah yang B. Kalau LV adalah 3V ya, kita bisa maka L inverse, jadi ini kan L dari kiri ke kanan, ini L ya. Nah, ini V dipetakan ke 3V. Nah, L inverse berarti kebalikannya. Ya, inverse itu kan kebalikan di sini ya. Ini L inverse begitu. Katanya kita gunakan rumus L inverse W adalah 1/5 W, ini jadi salah. Kenapa? Kalau kita ambil satu anggota W di sini ya. W itu berarti kalau kalau L inverse W sama dengan 1/5, ini apa sih artinya? Berarti kebalikan ya. Makna inverse ini berarti kita bisa balikan menjadi L 1/5 W akan menjadi W, betul nggak? Nah, padahal rumus L-nya adalah 3 kali. Berarti L dari 1/5 W harusnya adalah 3 kali. 3 kali ini. 3 kali 1/5 W. Ya, jadinya 3/5 W ya. Tidak sesuai dengan rumusnya adalah 3 kali. Nah, jadi seperti itu. Jawaban yang salah itu yang B. Nah, untuk ini sama dengan yang saya sampaikan di sebelumnya. Ini jika LV sama dengan 0 untuk beberapa vektor V di R. Jadi kalau ada yang dipetakan ke 0, ada beberapa vektor yang dipetakan ke 0. Jadi misalkan 0 dipetakan ke 0. Ada lagi unsur lain, V yang lain, ini V1 misalnya. V2 juga dipetakan ke 0. Berarti kan fungsi ini tidak satu-satu ya. Karena ada yang dipetakan ke 0 dua buah anggota seperti ini. Jika LV sama dengan 0 untuk beberapa vektor V, maka L tidak mempunyai inverse ya. Karena dia tidak satu-satu, pasti fungsinya nggak bisa dibalik. Karena kalau dibalik ini 0 jadi dipetakan kedua unsur. Nah, itu nggak boleh. Makanya kalau kemudian pemetaan identitas ini yang pernyataan yang tidak selalu berlaku ya. Pemetaan identitas mempunyai inverse.
Jadi di sini yang tidak berlaku ya, yang tidak berlaku kita ulang lagi. Jika L mempunyai inverse, maka L inverse mempunyai inverse, ya ini berlaku. Jika L yang C, jika L mempunyai inverse, maka L inverse 0 ke 0, ya ini berlaku juga. Kemudian yang D juga berlaku. Kenapa? Karena kalau LV sama dengan 0 untuk beberapa vektor V, maka tidak mempunyai inverse, itu benar. Kemudian yang E juga, pemetaan identitas mempunyai inverse, sudah jelas ya, pemetaan identitas itu berarti V dipetakan ke V lagi. Berarti kalau di inverse ya udah inverse-nya inverse dari V kembali lagi ke V. Jadi itu juga berlaku. Maka kita setuju. Yang tidak berlaku itu yang pernyataan yang B ya, tidak berlaku. Kita teruskan. Jika A matriks tak singular, maka sifat yang belum tentu berlaku. Tak singular itu artinya punya inverse ya. Tak singular itu berarti matriks yang punya inverse. Makanya A mempunyai inverse nyataan yang benar. Yang kita cari yang belum tentu berlaku. A mempunyai inverse benar. Inverse A tunggal. Sebelumnya sudah saya sampaikan juga bahwa inverse matriks itu tunggal. Determinan A tidak nol. Determinan A tidak nol, betul ya. Karena punya inverse berarti determinan tidak nol. Nah ini yang belum tentu berlaku tuh yang C. A inverse sama dengan A transpose. Ini bisa kita tunjukkan aja dengan contoh. Karena tidak semua matriks inverse itu sama dengan inverse-nya sama dengan A transpose ya. Ya, untuk pernyataan yang B, walaupun kita nggak paham ya, A transpose A definite positif, kalian harus cari tahu dulu definisi definite positif. Tetapi pernyataan ini benar ya, A transpose A itu adalah definite positif, karena ini berkaitan dengan materi lanjutannya ya. Tetapi yang sudah pasti salah ini A inverse sama dengan A transpose ya. Kita ambil contoh sederhana aja, fungsi yang punya matriks yang punya inverse apa misalnya gitu. 1 2 3 4 aja contohnya. Apa inverse-nya? 1 kali 4 kurang 6 ya, min 2. Ini tukar tempat, 4 1 tukar tanda, min 2 min 3. Nah seperti itu. Jelas ini hasilnya jadi apa? Ya seperti ini aja ya. Enggak, ini kalaupun dimasukkan ke dalam min 4/2, min 2, ini 1, ini 3/2, ini min 1/2, min setengah begitu ya. Ya jelas tidak sama dengan A transpose, karena A transpose masih ingat ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris, jadi 1 2-nya jadi ke bawah, ini 3 4. Jelas ini tidak sama. Nah itu, kalaupun kita nggak paham bagian yang B ini, C ini udah pasti salah. Jadi jawaban yang udah pasti di sini adalah C. Kemudian generator dari grup siklis. Nah sekarang kita bicara tentang generator dari grup ya. Tadi kita ada menyinggung juga tentang grup. Jadi generator itu bahasa lainnya adalah pembangun, berarti anggota yang membangun grup ini. Z12 berarti anggotanya apa? Z12. Sebenarnya ada cara cepatnya ya, nanti disampaikan. Apa itu sih pembangun? Nah dijelaskan dulu. Kalau dikatakan anggotanya dulu 0 1 2 sampai 11 ya, sampai 11, karena si 12 nya sama dengan 0 karena dia modulo 12. Jadi 0 sampai 11 ya, yang dikatakan pembangun apa sih gitu. Nah kita ambil dulu contoh sederhana ya, kayak Z6 tadi sudah saya sampaikan. Z6 itu ada 3 subgrup ya, itu 0 tadi, lalu 03, 0 1 0 2 4 ini, kemudian dirinya sendiri yaitu Z6. Nah ini ada subgrup-subgrupnya. Nah ini Zn itu semuanya adalah dikatakan grup siklis. Grup siklis itu kalau dia mempunyai pembangun, punya generator. Jadi kalau kita ambil anggota Z6 itu ada yang dibangun oleh 0. Dibangun oleh 0 itu ditulisnya seperti ini ya, 0 pakai kurung. Itu artinya apa? 0 kalau dijumlahkan, karena operasinya kan penjumlahan, 0 dijumlahkan terus menerus, pasti hasilnya hanya ada 0 begitu ya. Kemudian misalnya 1 kita jumlahkan terus menerus nih, pasti 1 ditambahin 1 lagi 2, tambahin 1 lagi 3, tambah 1 lagi 4, tambah 1 lagi 5, tambah 1 lagi jadi 6 itu sama dengan 0. Nah berarti ini jadinya Z6. Nah ini kita sebut 1 sebagai generator dari Z6. Jadi 1 adalah generator Z6. Jadi membangun Z6 karena 1 dijumlahkan terus menerus jadi Z6 nanti. Nah yang dibangun oleh 2 apa? 2 tambah 2 4, tambah 2 lagi 6
ya. 6 itu sama dengan 0. Oke, berarti 2 membangun subgrup yang ini nih. Nah, kita anggap saja subgrup pertama ini adalah H1, ini namanya H2. Jadi 2 itu membangun H2, subgrup H2. Berarti 2 tidak membangun Z6 ya, yang bangun Z6 hanyalah 1. Kemudian 0 hanya membangun subgrup yang isinya 0 sendiri, yang dibangun oleh 3 contohnya. Apa yang dibangun oleh 3? 3 tambah 3, 6. 6 itu sama dengan 0. Nah, berarti dia membangun H1 ya. Kemudian 4 dibangun oleh apa coba? Nah, 4 tambah 4, 8. 8 itu di Z6 adalah 2 karena dikurangi 6 ya. Kemudian 2 tambah 6 lagi jadi 2 ditambah 4 lagi jadi 6, jadi 0. Nah, ini juga membangun H2. Ternyata 2 dan 4 membangun H2, tidak membangun Z6. Ya, kalau kita teruskan 5 itu ternyata akan membangun Z6 juga. Nah, jadi pembangun atau generator dari Z6 ada 2 buah, yaitu 1 generatornya, 5 juga generator dari Z6 ya. Jadi cara mudahnya pembangun dari Z6 adalah yang relatif prima dengan angka 6. Kalau 2 tidak relatif prima ya, kalau kalian tahu relatif prima itu artinya pembagi antara 6 dengan 1 itu hanyalah bilangan prima, adalah hanya 1 begitu, relatif prima. Jadi yang dikatakan generator dari Z12 adalah yang relatif prima dengan 12. Relatif prima tuh FPB-nya ya, kita cari yang FPB antara 12 dan anggotanya misalkan X, itu kita cari yang FPB-nya 1, itu kita katakan relatif prima. Nah, pasti si X-nya ini akan membangun Z12. Nah, kita bisa tahu ya, yang relatif prima dengan 12 berarti yang hanya bisa dibagi 1 dengan 12 sama, itu adalah jawabannya yang mana? 1, 3 ini ya, bilangan-bilangan prima tentunya, yang kurang dari 12. Bukan bilangan prima ya, 2 nggak bisa karena 2 dengan 12 kan pembaginya 2. Jadi jawabannya yang E, 1 karena relatif prima dengan 12. 3 3 enggak ya, 3 kan bisa sama 12, sorry. Jadi yang tepat adalah yang D, 3 enggak masuk ya. Jadi pembagi, kita keluarkan aja pembagi dari Z12 ya, mungkin lebih mudahnya. Pembagi dari Z12 kan ada 3 tuh, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6 gitu ya. Jadi pasti nggak akan masuk. Jadi jawabannya yang D. Kenapa? Karena yang relatif prima dari Z12 dari angka 12 adalah 1, 5, 7 dan 11. Jadi setelah ini enggak, karena 0, kalau kita udah tahu seperti tadi, 0 enggak mungkin jadi generator ya, karena 0 itu membangun di si 0 sendiri saja. Jadi yang dibangun oleh 0 itu hanya subgrup trivial. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah D. Nah, generator ini juga berguna untuk menjawab nanti soal yang tadi saya akhirkan sebenarnya ya. Sini ada enggak? Oke, sebentar. Ini hubungannya nanti dengan generator soal pertama. Tapi saya mau bahas dulu soal 45 ini. Misalkan H04 subgrup dari Z8. Nah, ini kita kenapa bisa jadi subgrup dari Z8? Karena 0 dan 4 itu tertutup ya. Kalau ditambahin 0 tambah 0, 0, ini 4, 4 tambah 0, 4, 4 tambah 4, 8, 8 di Z8 adalah modulo 8, berarti jadi 0 lagi ya, tertutup terhadap operasi penjumlahan itu, jadi merupakan suatu subgrup. Maka koset kanan dari Z8, nah yang dikatakan koset kanan, kita jumlahkan. Jadi yang dikatakan koset, kalau itu H, jadi koset tuh, kalau koset kanan ditambahkan dari kanan, H tambah A itu dikatakan koset kanan, dengan A nya sembarang anggota dari Z8. Nah, ini gimana sih maksudnya? Anggota Z8 itu kan ada 8 buah ya, 0 sampai 7. Jadi H tambah 0. H tambah 0 tuh berarti 0,4 kita tambahkan dengan 0 ya. Ini menambah, ini maksudnya setiap anggotanya kita tambahkan 0 tambah 0 ya, jelas 0. 0 tambah 4 jadi 4. Jadi H tambah 0 sebenarnya sama aja dengan H ya hasilnya. Kemudian H plus 1. H plus 1 berarti kita menambahkan 0,4
dengan 1. Nah, ini maknanya 0 tambah 1 1, 4 tambah 1 5. Jadi 15. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ada 04 dan ada 15. Nah, ini kalau kalian jawab berarti koset kanannya jawabannya yang A sebenarnya kalau kita mau data semuanya. Jadi 04 dan 15 udah ketemu. H tambah 2. H tambah 2 berarti kita menambahkan 04 ditambahkan dengan 2. Ini didefinisikan ya operasi koset ini. 0 tambah 4 adalah 0 tambah 2 adalah 2, 4 tambah 2 adalah 6. Jadi 26 ini muncul 26 ya di sini. Kemudian terakhir H ditambah 3. H tambah 3 berarti yang kita tambahkan 04 ditambah 3. 0 ditambah 3. 0 tambah 3 adalah 3. 4 tambah 3 7, jadi 37. Nah, ini sudah. Jadi koset-koset itu dia mempartisi Z8 ini menjadi himpunan yang saling asing ya, tidak punya irisan. Jadi 04, 1, 5, 2, 6, 3, 7 itu kan semuanya sudah masuk anggota Z8. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau kita teruskan untuk A yang lain ya, kan ini baru A nya 0, 1, 2, 3 ya, baru segitu yang kita hitung. Kalau kita ambil A yang lain 4 contohnya H plus 4. Nah, ini akan sama lagi kembali ke yang awal. Kenapa? H plus 4 berarti 04. Kita tambahin 4 coba ya. 0 ditambah 4 adalah 4. 4 tambah 4 8. 8 itu kembali lagi ke 0. Nah, ini sama aja dengan H. Ya. Nanti kalau misalnya kita tambahkan H, ini kan H tambah 1, muncul nih 1 di dalamnya. Kalau kita lanjutkan H tambah 5, ini akan sama dengan ini lagi. Ini jadi H tambah 5 pasti sama dengan ini nih. Ini akan sama dengan H plus 6. Jadi yang berbeda koset-kosetnya hanya ada 4 buah, yaitu yang A. Jadi yang jawabannya di sini adalah A, itu dikatakan koset kanan. Kalau koset kiri kita menambah dari kiri, jadi A tambah H. Sebenarnya karena himpunannya adalah komutatif terhadap penjumlahan, ya sama pastinya. H tambah A akan sama dengan A tambah H. Koset kiri sama dengan koset kanan. Kalau koset kiri sama dengan koset kanan, maka kita sebut si grupnya itu subgrupnya ya, bukan grupnya ya, subgrupnya, subgrup normal. Oke, jadi ini tadi H tambah 6. Kita teruskan. Nah, di sini kembali lagi ke nomor 1, ini sengaja diakhirkan karena butuh informasi yang sebelumnya. Misalkan G terhadap operasi jumlah adalah suatu grup, AB elemen-elemen di G. Jika AB sama dengan BA berarti bersifat komutatif ya grupnya. Ini apa sih artinya mutlak A sama dengan M? Ini artinya adalah orde dari anggota G ya. Orde itu apa sih gitu. Kemudian nanti kita jelaskan orde A sama dengan M, orde B sama dengan N, Mn saling prima relatif ya, relatif prima. Maka mana pernyataan ini yang benar ya? Nah, di sini saya ingin mengajak ke materi yang tadi, yang tentang Z6. Masih ingat ya, Z6 tadi ada beberapa beberapa subgrup. Jadi ini kalau kita data lagi 2, 3, 4, 5. Nah, subgrup yang dibangun oleh 0 apa sih tadi? Hanya 0 sendiri ya. Nah, kalau yang dibangun oleh 0 adalah satu anggota, maka kita sebut orde dari 0. Ada yang menulis seperti ini, kalau menurut di sini kan orde dari 0 aja. Boleh juga kita menulis seperti ini. Yang dibangun oleh 0 banyak anggotanya kan cuma 1 ya. Betul enggak? Nah, ini kita tulis juga orde dari 0 tuh kita boleh menulis begini langsung. Nah, orde dari 0 berarti 1. Kemudian yang dibangun oleh 1 tadi apa? Masih ingat ya? Yang dibangun oleh 1 adalah Z6. Z6 sendiri ada 6 anggota. Berarti bisa kita katakan orde dari 1 adalah 6 ya. Karena yang dibangun oleh si 1 ada 6 buah anggota. Jadi orde 1 adalah 6. Oke. Kemudian orde anggota yang lain yang dibangun oleh 2 tadi apa? Masih ingat? Adalah 024 ya. 024. Betul. Berarti orde dari 2 apa? 3 ya. Kemudian kita ini akan sama aja dengan dibangun oleh 4 tadi ya. Yang dibangun oleh 4 adalah himpunan ini juga. Berarti orde 2 sama dengan orde 4 yaitu 3.
kita udah cari orde dari 0, orde 1, orde 2, orde 3 apa? Yang dibangun oleh 3 jelas tadi 0 dan 3 saja ya. Berarti ordenya adalah 2. Nah, gitu. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan kita mau ambil contoh yang ini saja. Orde dari 2 kita tulis lagi ya. Yang dibangun oleh 2 adalah 0, 2, 4. Jadi kita sebut orde 2 adalah 3. Kemudian yang dibangun oleh 3 adalah 0 dan 3. Ini kita bicara di Z6, maka orde 3 adalah 2. Nah, semoga nggak bingung di sini ya. Oke. Atau kalau mau kita nggak pakai yang 2 di sini, pakai 4 juga boleh. Orde dari 4. Ini juga orde dari 4 ya. Adalah 3. Nah, kita kan tadi di sini punya pernyataan bahwa orde A adalah M, orde B adalah N, di mana M dan N-nya saling relatif prima. Nah, di sini yang mau saya ambil, anggap saja ini sebagai A-nya, ini sebagai B. Jadi A-nya 4, B-nya 3. Orde dari A adalah 3. Ini sebagai M ya, bilangan M. Dan 2 ini kita namakan N. Sudah memenuhi ya, bahwa orde A adalah M dan orde B adalah N, di mana M, N-nya relatif prima. Betul ya? M dan N relatif prima. Relatif prima itu artinya pembagi bersamanya hanyalah 1. Jadi FPB dari 3 dan 2, M dan N kita adalah 1. Jadi itu dikatakan relatif prima. Nah, sudah memenuhi. Nah, sekarang kita ingin menunjukkan mana yang benar. Jadi saya nggak akan membuktikan ini, tapi kita by contoh aja kita udah bisa jawab ini. Betulkah orde dari A tambah B sama dengan orde A tambah orde B? Nah, coba ya. Apa sih artinya orde A tambah orde B sama dengan ini? Jadi A tambah B. A kita tadi 4 dan ini 3. Coba kita lihat dah. A tambah B orde, nah berarti A tambah B, A kita bisa ya di sini 4 tambah 3 ya. 4 tambah 3 itu berapa? 7. Tapi di Z6 adalah 1 ya. Orde 1 berapa coba? 6 ya. Kenapa orde 1 6? Di sini sudah saya tunjukkan tadi. Orde 1 sama dengan 6. Nah, sementara orde A yaitu orde 4 adalah 3, dan orde B kita yaitu orde dari 3 adalah 2. Nah, apakah benar orde A tambah B sama dengan, kalau kita cari di sini orde A tambah orde B, berarti orde A-nya 3, orde B-nya 2, 5. Apakah 6 sama dengan 5? Enggak ya. Jadi salah. Jadi A ini salah, seperti itu maksud saya. Nah, kita bisa tunjukkan juga A kali B. A kali B di sini, kalau ini kan tambah. Kalau kali berarti apa? 4 kali 3, 4 kali 3 berapa tuh? 4 kali 3 12. Orde dari 12 itu di Z6 adalah 0. Orde dari 0 adalah 1 ya. Oke, apakah sama dengan A kali B? A kali B 3 kali 2. 3 kali 2 6. 6 itu sama dengan 0 ya. 3 kali 2 6 sama dengan 0. Berarti orde 0 1. Oh, berarti sama ya. Orde A kali B sama dengan orde A kali orde B. Oh, ternyata benar yang ini nih. Nah, kalau yang ini pernyataannya yang C, A kali B tadi 4 kali 3 12. Berarti orde 0 kecil dari orde masing-masingnya. Berarti 1 kecil dari 1 salah. Nah, itu maksudnya. Apakah orde A tambah B sama dengan orde A? Orde A tambah B tadi 6. Orde A 3, enggak sama ya. Jadi ini enggak sama, salah juga. Ini salah tadi. Kemudian yang terakhir orde A kali B apakah sama dengan orde A tambah B? Orde A tambah B tadi 6.
kemudian A kali B tadi adalah ordeno 1, jadi nggak sama. Jadi yang benar di sini yang B ya, gitu aja simpelnya ya. Jadi untuk kita sudah memenuhi syarat ini tadi bahwa saling relatif prima, karena kalau berlaku umum berarti untuk contoh apapun berlaku harusnya. Jadi karena di sini yang berlaku hanya B, yaitu jadi jawabannya B aja. Oke. Nah ini jadi untuk itunya udah ya, untuk aljabarnya itu soal-soalnya. Nah kita akan coba bahas soal kombinatorik yang saya pikir ini bisa diselesaikan dengan pengetahuan kita SMA ya, yang biasa olimpiade pasti mudah banget ini. Di suatu ruangan kuliah tersedia 3 pintu. Berapa cara seorang dosen masuk dari suatu pintu dan keluar dari pintu yang lain ya? Ya ini udah mudah sekali, karena ada 3 pintu, dia masuk dari salah satu pintu, berarti dia cara masuk lalu keluar ya. Berarti untuk masuk dia ada 3 cara masuk ya, di pintu 1, 2, atau 3. Nah dia harus keluar dari pintu yang lain, berarti cara keluarnya hanya 2 buah. Maksudnya apa sih? Kalau tadi dia masuk di pintu pertama, dia berarti keluar hanya bisa di pintu 2 dan 3. Jadi 3 kali 2 adalah 6. Jadi ini simpel sekali, jawabannya 6. Kita teruskan. Sebuah ujian terdiri atas 2 bagian pertanyaan A dan B. Untuk soal bagian A terdiri atas 3 pertanyaan, mahasiswa harus menjawab 2 pertanyaan ya. Sementara itu untuk soal bagian B terdiri atas 4 pertanyaan, mahasiswa harus menjawab 2. Jadi kalau kita di sini A itu kita harus menjawab 2 dari 3 pertanyaan. Pertanyaan B harus dijawab 2 dari 4. Nah, soal bagian A harus diselesaikan dulu sebelum memulai soal bagian B. Berapa cara mahasiswa mengerjakan soal ujian? Nah, apakah ini masalah kombinasi atau bagaimana ya? Berapa cara mahasiswa mengerjakan soal ujian? Jadi dia harus mengerjakan soal yang A dulu baru melanjutkan ke soal yang B. Kalau kita akan mengerjakan 2 dari 3 soal ya. Nah, kalau kita gunakan kombinasi di sini, itu artinya kalau kita mengerjain soal 1 dan 2 dianggap sama dengan mengerjakan soal 2 dan 1. Tetapi kan di sini adalah urutan ya. Kita harus kerjain soal A dulu baru kerjain soal B. Kan bisa berbeda cara mengerjakan soalnya. Kita ngerjain soal 1 baru ngerjain soal 2 itu harusnya di dalam ini. Jadi berapa cara masa mengerjakan soal ujian ya, bukan memilih soal. Jadi kalau di soal UN SMA juga itu sering ada berapa banyak cara memilih soal. Kalau memilih soal berbeda dengan mengerjakan soal, jadi terurut. Jadi ya udah, kita sama seperti menempatkan ya, kita mengerjakan soal pertama yang akan dikerjakan lalu kerjakan soal kedua. Nah, untuk memilih soal yang pertama ada 3 cara ya, karena ada 3 soal. Setelah itu pasti di sini 2 cara. Nah, ini juga sama. Kita hanya mengerjakan 2 soal karena dia terurut A dulu baru B. Berarti ini soal pertama dari B yang mau kita kerjakan, ini soal kedua, ini 4 cara, ini 3 ya, kali aja semua. 3 kali 2 6, 6 kali 12, 6 kali 12 adalah 72. Jadi ini jawabannya 72 ya, ini cukup simpel. Kemudian bilangan palindrom adalah bilangan yang bernilai sama ketika urutan dibalik. Contohnya 8, 34, 38. Jadi dibaca dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri sama aja. Bilangan X dan X plus 32 adalah bilang palindrom 3 digit dan 4 digit secara berurut. Jumlah bilangan pada digit X. Nah, ini gimana sih? X itu 3 digit, tetapi kalau ditambah 32 dia langsung jadi 4 digit. Oke ya. Jadi bilangan 3 digit kita misalkan aja X itu bilangannya berbentuk ABA ya. Jadi kan 3 digit dibaca dari kiri ke kanan, ABA dari kiri maupun dari kanan sama, ABA. Tetapi kalau ditambah 32, oke, di sini kita bisa memperkirakan ya, berarti ini harus sama angkanya. Mungkinkah A-nya itu 8, misalnya 8B8. Ini kalau kita tambahin dengan 32 nggak akan jadi ribuan begitu ya. Kenapa? Karena ini butuh tambah 200 gitu. Nah, maka yang udah pasti A-nya itu kemungkinannya hanyalah 9. 9B9. Kemungkinannya si X itu adalah 9B9. Jadi kenapa 9? Karena ya butuh sedikit lagi untuk menjadi 1000 begitu. Nah, kita tambahin 32 coba ya.
Ini harus jadi palindrom juga. 9 tambah 2 adalah 11 ya. 9 tambah 2 11, simpan 1 di sini. Berarti ini harus angkanya B tambah 4 ya. 1 tambah 3 kan 4. B tambah 4 angkanya di sini. Kemudian ini 9. Padahal ini X plus 32 itu haruslah 3 digit ya. Harusnya 4 digit. Berarti B tambah 4 ini haruslah, jadi di sini kita butuh syarat B tambah 4 haruslah besar atau sama 10. Karena kalau 10 pasti bisa menambah ke 9-nya 1 kali ya. Kalau B tambah 4 sama besar sama 10, berarti B besar sama berapa? 10 kurang 4, 6. Jadi B itu kemungkinannya dari 6 ke atas. Kemungkinannya adalah 6, 7, 8, dan 9 ya. Karena digit itu kan sampai sampai angka 9 gitu. Kemungkinan B-nya adalah 6, 7, 8, 9. Kita coba aja. Kita mulai dari 6. 9, 6, 9 tambah 32. 11 ya. 6, 7, 10. Ini 10. Oh, 1001. Nah, ini udah tepat. Ini adalah palindrom ya. Karena dibaca dari kiri maupun dari kanan sama. Betul enggak? Kemudian berarti yang ditanya di sini jumlah bilangan pada digit X. Jadi kita ketemukan bahwa B-nya 6 ya. Kita peroleh B-nya 6, berarti 9, 6, 9. Kalau ditambahin digit-digitnya artinya adalah 9 tambah 6 tambah 9. 9 tambah 9 18 tambah 6 24. Jadi jawabannya adalah 24. Oke, seperti itu. Kemudian luas maksimum. Nah, ini ada sedikit anggap aja kalkulus di sini ya, atau tapi ini juga bisa dari materi SMA aja. Luas maksimum suatu segi empat yang terletak pada lingkaran berjari-jari satu adalah, jadi ini sangat sederhana sekali. Misalkan kita punya lingkaran berjari-jari satu, kemudian kita punya segi empat di dalamnya nih. Segi empatnya boleh teratur boleh enggak sebenarnya ya. Yang ditanya adalah luas yang maksimum dari segi 4 ini tuh bagaimana. Ini jari-jarinya 1. Oke. Kalau lingkaran berjari satu, tahu ya rumus persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadratnya 1 kuadrat 1. Jadi persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya kalaupun kita nggak nyari ya, sebenarnya bisa dicari juga dengan beberapa persamaan. Tapi kalau mau yang cepatnya, sebenarnya kita tahu ini juga jari-jari lingkaran juga ya, dari pusat 0 ke sini juga pasti 1 ya kan, ke sini juga 1. Biasanya tuh yang maksimum itu kalau berbentuk persegi ya. Kalau kalian udah sering bermain dalam bentuk lingkaran ya, atau memaksimumkan persegi, ya aku akan maksimum kalau dia berbentuk persegi. Ini cara yang cepat ya. Jadi ini kalau dianggap persegi, nah ini jadi diagonalnya, karena ini satu ini satu, jadi diagonalnya 2 dan 2 ya. Nah, kita tahu sifat persegi ya, persegi yang benar gambarnya gitu, mestilah diagonal ini saling tegak lurus ya, membentuk sudut 90 derajat harusnya. Jadi kalau yang cepatnya ini adalah segitiga ya. Kalau ini kita gambar seperti ini, atau segitiganya, sebentar, ini ya siku-siku di situ dia. Kita balikan ini panjangnya adalah 2, yang alas ini ya 2, kemudian ininya jelas 1. Nah, luas segitiga ini aja adalah alas kali tinggi 2 kali 1 bagi 2, setengah alas kali tinggi, jadi 1 luasnya. Luas ini 1 ya, berarti yang ini atasnya juga 1. 1 tambah 1 adalah 2. Jadi ini jawaban luasnya adalah 2. Kalaupun kalian akan menggunakan memaksimumkan yang menggunakan turunan, misalkan ininya ada titik A, ini adalah titik B, berarti AB memenuhi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Kita misalkan dalam satu persamaan A aja adalah akar dari 1 min B kuadrat ya.
bisa positif atau negatif. Kita ambil yang positifnya saja. Lalu nanti luas akan jadi apa? Luas adalah panjang kali lebar. Ini kalau ini A berarti ini 2 kali A, 2A kali yang ini tingginya adalah 2B. 2B panjang kali lebar. Jadi 4AB. Lalu kita masukkan ganti A-nya dengan akar 1 min B kuadrat. Nah, kemudian dikali lagi dengan B. Ini kalau mau dimasukkan saja semuanya ke dalam akar, B dalam jadi B kuadrat ya, B kuadrat kali 1 B kuadrat min B pangkat 4. Nah, ini rumus luas. Nanti kalian cari L aksen. L aksen apa? Jadikan 0. Nanti akan diperoleh B dan A ya. Jadi akan sama saja nanti nilainya. Jadi kita akan punya nantinya ya, kalau kalian selesaikan ini, A nya akan menjadi setengah akar 2. Setengah akar 2, jadi B nya juga setengah akar 2. Sehingga persegi ini jadi ini kalau A nya setengah akar 2 berarti 2A nya adalah jadi akar 2, ini akar 2 akar 2 ya, panjang kali lebar. Jadi dia akan membentuk persegi pada akhirnya. Akar 2 kali akar 2 jadi 2. Luasnya tetap sama 2 ya, gitu ya. Kita teruskan saja. Nah, ini sedikit lagi. N adalah bilangan bulat positif terkecil dengan kondisi N habis dibagi 20. N kuadrat adalah bilangan kubik, sementara N pangkat 3 adalah bilangan kuadrat. Ya. Kemudian N tambah ini jadi apa? Nah, untuk mencari kandidat N sebenarnya kita bisa cari dari sini. Kalau ini adalah N plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti N-nya apa? Kurangnya aja ini dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini angka belakangnya sama ya. 5, 6, 7 nya udah sama, cuman beda di depannya ada angka 2. Berarti N nya akan menjadi 1 ini 1 juta ya. Nah, kalian bisa tunjukkan ini N nya 1 juta. Kalau ini N nya jadi berapa? 1.100.000. Betul nggak? Karena kan 3, 4, 5, 6 nya udah sama tuh. Nah, ini kalau dikurangi jadi ini 1.100.000. Nah, ini kalau yang C N nya di apa nih? 1, 1, 1. Nah, seperti itu. Nah, ini makin membesar ya N ya sampai ke E. Kan kita maunya N nya bulan-bulan positif terkecil. Ya, jawabannya A ya. Kenapa jawabannya A? Ini angka N paling kecil dan memenuhi semuanya. Habis dibagi 20. Betul, ini habis dibagi 20 ya. 1 juta habis dibagi 20. N kuadrat bilangan kubik. Berarti kalau N kuadratnya jadi apa? N kuadratnya ini karena 1 kali 10 pangkat 6, jadi ini 10 pangkat 12 ya kan. Jelas ini bilangan kuadrat karena sama dengan 10 pangkat 6 kuadrat. Nah, betul ya. Kemudian kalau pangkat 3 jadi N kuadratnya merupakan bilangan kubik ya. 10 pangkat 12 itu bilangan kubik ya. Bilangan kubik itu berarti berpangkat 3. Jadi 10 pangkat 4 berpangkat 3 sama aja nih. Karena bisa dinyatakan perpangkatan 3. Kemudian N pangkat 3 jadi bilangan kuadrat. N pangkat 3 akan menjadi 10 pangkat 6 berpangkat 3 ya. Jadinya 10 pangkat 18. Betulkah ini bilangan kuadrat? Iya, karena sama dengan 10 pangkat 9 berpangkat 2. 9 kali 2 18. Ya, jadi ya udah jawabannya A. Begitu saja ya. Sangat mudah. Kemudian berapa banyak bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 1000 dan sama dengan 6 kali jumlah digit-digitnya? Nah, untuk ini kecil dari 1000 itu kan bisa bilangannya satuan nih. Nggak mungkin ada bilangan A sama dengan 6 kali A. Untuk bilangan positif, A nya bilangan positif ya. Z positif gitu. Tidak ada yang memenuhi ya ini. Tidak ada yang memenuhi A sama dengan 6 kali A. Ini untuk yang 1 digit. Yang kedua, untuk yang 2 digit. Apa sih artinya 2 digit? Berarti AB sama dengan 6 kali A tambah B, begitu ya. AB di sini itu maksudnya bukan A kali B ya. Bilangan 2 digit AB. Ini maknanya adalah 10A ditambah B.
kita maunya sama dengan 6 kali jumlah digit-digitnya, 6 kali A tambah B. Coba ini kita sederhanakan. 10A tambah B inginnya sama dengan 6A tambah 6B. Kita selesaikan ya. 10A kurang ke kiri, 10 kurang 6 jadi 4A, B-nya ke kanan jadi 5B. Di sini A dan B-nya, AB-nya haruslah anggota dari 0 sampai 9 ya, kecuali A-nya tidak boleh 0. Oke. Nah, 4A sama dengan 5B hanya dipenuhi oleh apa? Diperoleh di sini solusinya A-nya 5, B-nya 4. Dibalik aja. Karena 4A di sini 4 kali 5 berarti 20, 5 kali 4 20 sama. Jadi AB di sini adalah 5 dan 4. Betulkah 54? 54 itu sama dengan 6 kali 5 tambah 4. 6 kali 5 tambah 4, 9. 6 kali 9, 54, betul ya? Nah, jadi kita sudah menemukan satu buah bilangan yang 2 digit. Jadi kita sudah temukan satu buah nih. Apakah ada dan yang lebih kecil dari 1000? Berarti yang 3 digit. Nah, coba kita misalkan 3 digit nih. 3 digit berarti kita misalkan digitnya ABC. ABC itu maknanya adalah 100A ditambah 10B ditambah C ya. Itu makna nilainya. Kita ingin menjadi 6 kali jumlah digit-digitnya, 6 kali A plus B plus C. Mungkinkah ada? Coba kita sederhanakan. Ini menjadi 6A, 6B plus 6C. Nah, kita sederhanakan. Di sini kan 100A, 10B tambah C ya. 10B plus C. Nah, di sini kita coba A-nya pindahkan ke kiri. Jadi 100 kurang 6 94A. 10B kurang 6B 4B. Itu C-nya ke kanan aja. 6 kurangi 1 berarti 5C. Nah, coba perhatikan. Di sini A-nya tidak boleh 0 loh. Kenapa A tidak boleh 0? Karena kan ini digit ratusannya. A tidak boleh 0. Di sini kita memperoleh persamaan 94A. Kita susun lagi 94A ditambah 4B itu harus sama dengan 5C. Di sini A tidak boleh 0 ya. Kemudian BC-nya anggota BC-nya haruslah dari 0, 1 sampai 9. Cuman boleh sampai 9 karena digit. Sampai 9. Seperti itu. Mungkinkah ada bilangan positif seperti yang memenuhi ini? Coba ya. A-nya tidak boleh 0. Jadi minimal A-nya 1 dong. Kalau kita ambil saja A-nya 1, ini bernilai 94. Oke. 5C. 5C itu maksimal berapa coba? Kalau C ambil paling besar saja, 5 kali 9 adalah 45. Jadi nggak mungkin sama dengan 45, tidak akan mungkin sama dengan 94. Oleh karena itu, tidak ada bilangan 3 digit yang sama dengan 6 kali. 6 kali jumlah digit-digitnya. Berarti kita hanya menemukan satu buah jawaban, yaitu saat A-nya 5, B-nya 4. Jadi 54 hanya satu bilangan saja. Jadi jawaban 19 ini adalah B. Oke. Kemudian ada 87 bola dalam sebuah keranjang. Masing-masing bola diwarnai dengan paling sedikit salah satu dari dua warna, yaitu merah atau hijau. Oke. Jadi setelah diperiksa ternyata 2/7 dari bola berwarna merah juga memiliki warna hijau. Jadi ini kira-kira begini ya. Ini warna merah, warna hijau. Ini juga ada hijau biru aja ya. Yang biru nih. Nah, ini kita namakan bola himpunan bola merah dan ini himpunan bola hijau misalkan ya. Jadi ada 87 bola totalnya, masing diwarnai paling sedikit setelah satu dari dua warna, paling sedikit, jadi boleh dua warna begitu. Setelah diperiksa ternyata ada 2/7 yang berwarna merah juga berwarna hijau. Jadi kita bisa tulis begini, di sini tuh ada 2/7 bagian ya, 2/7
dari yang berwarna merah itu juga berwarna hijau. Nah, seperti itu. Jadi ini kira-kira sisa dari yang merah ya. Merah ini gak tahu berapa jumlahnya, kurangi 2/7 M, kira-kira begitu. Kemudian yang hijau, sementara itu 3/7 dari warna hijau juga memiliki warna merah. Berapa bagiankah yang memiliki kedua warna yang kita ingin cari? Yang di Oke, kita ulang untuk yang bagian tengahnya ya. Jadi irisan antara merah dan hijau ini, kalau dilihat dari merah itu, yang ini adalah 2/7 dari bola merah. Sementara itu sama dengan 3/7 dari bola hijau juga berwarna merah. Jadi yang di tengah ini ya, itu 2/7 M sama dengan 3/7 dari jumlah bola hijau. Nah, seperti itu. Kalau kita buat persamaan ini, kita sederhanakan M menjadi 3/2H ya. Sementara jumlah bola dalam keranjang itu kan 87. Ya, kalau bisa kita tulis di sini di tengah ini sebagai 3 di tengah ini ya, total bola itu tadi bola hijau. Bola kita tulis ya, bola hijau ditambah ya, yang sisa ini apa nih? Yang sisa di sebelah sini, karena di tengahnya adalah 2/7 M, jadi yang ini sisanya adalah M, jumlahnya misalkan M, dikurangi dengan 2/7 nya yang juga berwarna hijau, yaitu 2/7 nya kita kurangi, M dikurangi 2/7 M, udah jelas ini 5/7 M ya. Jadi yang merah saja itu adalah 5/7 nya. Jadi kita tulis di sini H itu berarti semua yang ini ditambah 5/7 M, itu totalnya harus 87. Seperti itu ya. Nah, kita punya persamaan tadi bahwa M adalah 3/2H. Nah, kita substitusi saja ke sini. Kita substitusi H ditambah 5/7 dari M. M-nya kita ganti menjadi 3/2H. 3/2H itu harus 87. Kalau ini kita sederhanakan, 5 kali 3 15/14 ya. Jadi H ditambah ini tadi ya, sederhanakan 5 kali 3 15, 7 kali 2 14, jadi 15/14. H nilainya 87. Nah, ini samakan penyebutnya jadi 14. 1 tambah 1 berarti 14, 29H ya. Adalah 87. Berarti H adalah 87 kali 14 bagi 29. Nah, 14 bagi 29. Nah, ini bisa dibagi ya. 87 bagi 29 ini dapat berapa nih? 3. Coba 29 kali 3 27, 87 ya, benar. Jadi kehapus ya. Bentar. Ya, ini tadi. Jadi 3 kali 14 42. Jadi bola hanya 42. Oke, sisanya jadi hanya 42. Nah, kita ingin berapa bagian bola yang berada dalam keranjang ya, dalam berapa bagian bola yang memiliki dua warna, merah dan hijau. Tadi adalah 3/7H ya. Yang berwarna sama tuh 3/7H, karena hanya sudah ada 42. Jadi 3/7H. 3/7 dari 42. 42 dibagi 7 6. 6 kali 3 18. 18 yang berwarna keduanya. Yang ditanya bagiannya ya, 18 dari totalnya, berarti 18/87. Oke.
Ini kita bisa bagi 3 ya. 18 bagi 3 adalah 6. 87 bagi 3 adalah 29. Jadi 6/29 jawabannya. Seperti itu. Oke, ini untuk rata-rata, jadi ini campuran soalnya, termasuk soal yang masih mudah dikerjakan. 40% dari pegawai adalah pekerja, sisanya eksekutif. Jadi pekerja dan eksekutif ini 40%. Kemudian ini 60%, berarti rata-rata penghasilan dari pekerja adalah 39 juta. Jadi ini 39 juta. Sementara eksekutif 42 juta. Pertanyaannya, berapa rata-rata tahunan semua pegawai? Ya, mencari rata-ratanya cukup mudah ya. 39 kita kali aja dengan 40%. Tambah, kalau yang 42 juta ini dikali dari yang 60%, ya dibagi dari total pegawainya 100% berarti ya. Nah, ini tinggal kita kali aja angkanya. 39 kali 4 ditambah 42 kali 6. Nah, jadi nanti dibagi 100. 39 kali 4. 39 kali 4, 36, 12, 15, 156 ya. 156. Kemudian yang ini 42 kali 6. 42 kali 6. 12, 24, 25. Kita tambahin ya. Tambahkan. Tambahin 156, 8, 0, 408. Jadi kita bagi aja 408 nih karena ada 0 tadi per 100. Nah, berarti 40,8 ya. Ini jawabannya C ya. Ini sebenarnya mudah banget ya. Ternyata ada juga soal rata-rata di sini. Jumlah digit pada kuadrat dari ini. Nah, pasti kalian udah tahu ini ya. 11 kali 11, coba kita pakai yang sudah tahu, bisa aja langsung nih. Jadi ini 121, itu enaknya perkalian angka 111 gini. Kalau kita kali lagi 11 111 111. Ternyata ini 1 2 3 2 1. Coba. Jadi kalau kita mengalihkan 3 digit begini yang sama, hasilnya adalah 1 2 3, lalu kembali lagi ke 21. Ini 121. Nanti kalau kita mengalih 11 1111, ini pasti hasilnya berapa coba? 1 2 3 4 3 2 1. Jadi kayak bilangan palindrom ini. Jadi maksimal sampai banyaknya digit ini. Berarti kalau ini adalah 9 digit, udah bisa ditebak ya. Kalau 9 digit berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Lalu akan kembali hasilnya menjadi 8 7 6 5 4 3 2 1. Jumlahkan digit. Pertanyaannya jumlah digit pada kuadrat dari ini ya, kuadrat perkaliannya. Hasilnya ini bagaimana menjumlahkannya? Oke, mudah banget ya, bisa kita gunakan. Yang 8 ini kita pindahkan. Kemana kita pindahkan? Satu saja sini. 8 7 6 5 4 3 2 1. Ini kalau ditambahin digitnya ini 8 tambah 1 9 9 9 9 9 9 9 ya. Ini 9 yang tadi kita tulis 9. Ada berapa buah 9-nya? 3. Ini juga ada 9 di sini ya. Jadi ada 9 buah. 9 kali 9 81. Jadi total digitnya adalah 81. Ini maksudnya kalian jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya, tambah sampai 1 ini. Totalnya akan menjadi 81. Seperti itu. Nah, ini juga paling mudah juga, ini peluang ya. Dari 750 peserta, 40 perempuan, 450 perempuan dan laki-laki. Ini ada 450 orang, berarti sisanya 300 laki-laki. Setengah dari perempuan kurang dari 30 tahun. Jadi yang kurang dari 30 tahun itu adalah setengahnya, berarti 225 orang. Ini yang lebih atau sama 30, ada 225 juga setengahnya. Kemudian yang laki-laki, seperempat peserta laki-laki umurnya kurang dari 30 tahun, itu ada seperempat dari 300 adalah 75. Itu yang lebih besar atau sama dari 30 tahun adalah sisanya, yaitu 225 orang.
Jika salah satu peserta konferensi dipilih secara acak mendapat hadiah, berapa kemungkinan terpilih peserta yang umurnya kurang dari 30? Tambahin aja ya. Yang kurang 30 dari perempuan adalah 225, dari laki-laki ada 75. Peluang berarti tambahin saja 225 tambah 75 adalah 300. Peluang dari total peserta 750 orang. Nah, ini disederhanain aja. Pertama bagi 10 ya 30 per 75 bagi 15 jadi 2 per 5, jadi jawabannya 2 per 5. Oke, jadi sampai di situ saja dulu pembahasannya. Jadi ada 20 soal 20 soal ASN 2011 yang kita bahas di video ini. Terima kasih.